dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali hadir ke hadapan Anda tayangan seputar Parepare Peduli dengan menghadirkan informasi seputar kota Parepare yang terupdate bersama saya, Erni Wati. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Permudah layanan melalui Smart Card. Antisipasi bencana, BPBD bentuk posko tanggap darurat. Aturan bongkar muat truk dalam kota akan diberlakukan. Pemirsa, melalui kartu Smart Card multifungsi, masyarakat bisa mengetahui berapa nomor antriannya. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan bahwa berhubungan dengan fungsi pelayanan dengan pemerintah di kota Parepare tidaklah berbelit-belit. Untuk memberikan kemudahan warga masyarakat Parepare dalam hal pelayanan publik, pemerintah kota akan menerapkan pelayanan dengan menggunakan IT sebagai bagian dari Parepare menuju kota Smart City. Wali Kota HM Topan Pawe mengatakan, filosofi dasar dari Smart City adalah memangkas alur birokrasi, sehingga nantinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik tidak harus berhadapan langsung dengan individu atau pejabat struktural yang menangani pelayanan. Misalnya masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan tidak perlu datang lagi untuk mengambil nomor antrian. Cukup melalui sebuah kartu Smart Card multifungsi ini, masyarakat dapat mengetahui berapa nomor antriannya. Hal ini disampaikan HM Topan Pawe saat menghadiri acara di Dinas Kominfo beberapa waktu lalu. Smart City itu filosofi dasarnya sebenarnya adalah memangkas birokrasi berkaitan dengan fungsi pelayanan. Dengan adanya Smart Card ini, pasti masyarakat nanti merasakan bahwa ternyata berkaitan fungsi pelayanan di jajaran pemerintah kota ini tidak berbelit-belit lagi. Cukup dengan sebuah kartu, itulah yang bisa menjawabnya. Saya berikan contoh tadi, masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya tidak perlu datang pagi-pagi untuk menunggu antrian, tapi dia bisa mengetahui nomor antrian dan jadwal antriannya dengan Smart Card itu. Smart Card multifungsi. Sistem Smart Card menjadi salah satu unsur penting dari munculnya konsep Parepare menuju kota Smart City yang digagas oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe untuk mempermudah segala urusan pemerintahan di kota Parepare. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Posko Koordinasi Tanggap Darurat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD didirikan agar bisa bergerak cepat dalam memberikan bantuan jika terjadi bencana alam. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Parepare menyiapkan posko koordinasi tanggap darurat. Posko ini didirikan agar dapat bergerak cepat dalam memberikan bantuan jika terjadi bencana.
Pemerintah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya serta tokoh organisasi akan bekerja sama dalam penanganan bencana. Menurut Wali Kota, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, segenap warga masyarakat perlu menjalin sinergitas yang baik. Posko induk ini nantinya ditempatkan di kantor BPBD Kota Parepare. Di samping itu, di setiap wilayah, terutama yang memiliki potensi rawan bencana, pihak BPBD sudah menyiapkan tim khusus yang sewaktu-waktu dapat turun langsung ke lokasi bencana yang dibekali dengan peralatan lengkap. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, Ilham Sukardi, di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Kegiatan pada hari ini, forum koordinasi penanggulangan bencana. Ini diharapkan semua instansi terkait bersinergi. Ya, jadi masalah bencana bukan hanya urusan pemerintah, diminta masyarakat, proses masyarakat, ya, untuk bersama-sama membantu menyelesaikan penanggulangan bencana. Tanggap darurat ini kita persiapkan sedini mungkin, karena bencana itu kita tidak bisa prediksi kapan terjadi. Jadi dengan forum ini kita adakan koordinasi untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan masyarakat dan instansi terkait, baik yang vertikal maupun yang di bawah lingkup Pemkot Parepare. Ya. Tetap tanggap darurat ada di Badan Penanggulangan Bencana. Kita dengan posko setiap saat. Menurut Ilham Sukardi, bencana bisa datang kapan saja. Menurut Ilham, sebagai pemerintah tentu wajib memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak, utamanya saat masyarakat terkena musibah seperti bencana alam. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, maraknya mobil truk yang masuk kota dan melakukan aktivitas bongkar muat di siang hari banyak dikeluhkan oleh warga Kota Parepare dan dianggap sudah sangat mengganggu akses para pengguna jalan. Masih maraknya mobil truk masuk kota dan melakukan aktivitas bongkar muat barang di sepanjang kawasan pertokoan pada waktu siang hari banyak dikeluhkan warga Kota Parepare. Aktivitas mereka di sepanjang kawasan pertokoan seperti Jalan Bau Masepe, Sultan Hasanuddin, Andi Makasau, hingga Jalan Lasinrang dianggap sudah sangat mengganggu akses pengguna jalan karena mengambil sebagian besar badan jalan yang kerap menimbulkan kemacetan. Begitupun dengan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Longtange menjadi topik perbincangan pada program talk show di Radio Peduli beberapa hari lalu. Menanggapi banyaknya keluhan warga tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, Saripudin, mengaku sejauh ini memang belum ada perda yang mengatur tentang jadwal truk masuk kota dan aktivitas bongkar muat. Namun pihaknya telah mengatur jam-jam tertentu di mana dapat melakukan aktivitas bongkar muat seperti pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Pelayanan khusus, kalau bagaimanapun juga di sana kan bongkar muatnya, jadi ada pelayanan khusus, namun kami atur jam-jam tertentu pada saat bongkar muat. Ya, seperti saat ini kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah bahwa pengaturan bongkar muat dalam kota itu diatur jam-jam tertentu mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, termasuk itu. Iya. Sudah punya, bahkan kita sudah masuk draft payung hukumnya itu sudah masuk, kita tinggal menunggu penetapan keputusan pemerintah sehingga kita perlu lakukan sosialisasi. Iya, seperti itu. Tepatnya di respon akan mengurai kemacetan. Saripudin mengaku sampai saat ini memang belum ada perda yang mengatur. Pihaknya masih menunggu draft payung hukum yang telah diajukan untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi.
Ya, demikian informasi menarik yang bisa kami sajikan ke hadapan Anda yang kami rangkum dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Untuk pemirsa yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini, Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Akhir kata, saya Ardiwati mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.